Saudara, timnas Indonesia menerima kekalahan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kalah 2-1 dari tuan rumah Tiongkok pada match day keempat grup C. Indonesia kebobolan pada menit ke-21. Bermula dari tendangan bebas di tengah lapangan. Bola lalu diarahkan ke area kotak penalti Indonesia. Baek Sein salah mengantisipasi bola. Bayi Helamu Abu Duwaili bisa menerima bola tanpa pengawalan dan menendang bola yang menembus gawang Indonesia. Pada menit ke-44, Indonesia kembali kebobolan dan gol dicetak oleh Zhang Yuning. Menerima umpan terobosan, Zhang Yuning lolos dari jebakan offside lalu melepaskan tendangan membobol gawang Martin Pas. Babak pertama berakhir untuk keunggulan Tiongkok 2-0 atas Indonesia. Memasuki babak kedua, skuad Garuda kembali menekan pertahanan Tiongkok. Pada menit ke-86, timnas Indonesia bisa memperkecil kedudukan lewat tendangan Tom Hai. Bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola disundul lawan lalu dikuasai Tom Hai yang melepas tendangan menembus gawang Tiongkok. Indonesia terus menekan Tiongkok pada tambahan waktu laga. Tetapi tak ada lagi gol yang tercipta. Laga pun berakhir dengan skor 1-2. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengatakan anak asuhnya sudah mencoba berbagai cara supaya meraih poin saat melawan Tiongkok. Namun Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa tim tuan rumah memiliki motivasi lebih tinggi karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Sintayong menegaskan kekalahan dari Tiongkok bukan akhir segalanya. Ia berjanji membawa Indonesia bangkit di pertandingan selanjutnya. 네, 일단 중국팀한테 축하한다고 얘기해주고 싶고요. 우리도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 이 구자는 마음들이 간절하지 않았나. 중국이 우리보다 더 간절했나? 그런 생각이 들기도 하고 오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi kekalahan timnas Indonesia dari Tiongkok. Di akun Instagramnya, Erick Thohir mengatakan akan mengevaluasi timnas Indonesia sepulang dari Tiongkok. Namun, Erick mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung skuad Garuda saat menang maupun kalah. Sementara Presiden Joko Widodo menilai kalah dan menang dalam pertandingan hal biasa. Jokowi menekankan agar timnas Indonesia tetap semangat setelah kalah dari Tiongkok. Ia menyebut Indonesia masih punya peluang besar di pertandingan selanjutnya. Ya, namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang draw, biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya. Skuad Garuda alami kekalahan di kandang Tiongkok di laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami saudara akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat petang. Selamat petang.
Wesley, ini melihat pertandingan yang berlangsung malam tadi ya, formasi pilihan Sinteyong lawan Tiongkok ini jadi sorotan publik. Kalau pandangan Anda bagaimana? Ya Mbak, dalam sepak bola setiap pelatih itu punya wewenang untuk menentukan siapa pemain yang dia pilih, formasi apa, dan kemudian semua itu akan dipertanggungjawabkan dengan segala resikonya. Kita tidak tahu karena saya tidak ada di lapangan, kenapa si A tidak main, kenapa si B yang main, itu kan semua wewenang pelatih. Kondisi pemain dilihat oleh si pelatih. Sehari sebelumnya itu sampai setengah jam sebelum pertandingan pun masih bisa berubah, tergantung kondisi si pemain. Nah, kadang-kadang pelatih itu juga tidak hanya melihat kondisi fisik, dia butuh pemain sesuai strategi yang disiapkan untuk menghadapi lawan dengan karakter-karakter yang tertentu. Lawan A, karakter yang dibutuhkan adalah pemain seperti ini. Lawan tim B, karakter yang dibutuhkan pemain seperti ini. Jadi itu semua wilayah pelatih yang kita harus hormati, kita hargai, karena sebenarnya secara permainan kita bagus. Secara kualitas serangan ini yang terbaik, jumlah serangan, intensitas serangan kita yang terbaik dari 3 pertandingan sebelumnya ketika kita berhasil imbang. Oke, Bung Wesley, kalau Anda melihat ini, kan kita lihat ya di 3 pertandingan sebelumnya kita trennya positif gitu. Kemudian sekarang ada kekalahan seperti ini. Anda melihat ini kita sebenarnya kalah taktik atau kalah kemampuan bermain timnas ini? Kalau kalah bermain tidak ya, kita hanya kecolongan akibat komunikasi yang kurang bagus. Terjadi gol pertama, komunikasi itu penting sekali, chemistry juga penting sekali. Lalu yang kedua mungkin kita lengah dan bola diberi penjagaan kita kurang baik, melihat posisi lawan itu penjagaan yang sangat lemah, gagal perangkap offside, tapi kita tidak berada di belakang lawan, itu yang berbahaya ketika menghadapi serangan balik. Saya pikir kelemahannya di situ. Secara intensitas serangan kita bagus. 14 kali kita berusaha melakukan tembakan, ini yang paling banyak. Sebelumnya kita tidak sampai 2 digit, paling banyak itu 8 nggak salah lawan kita menghadapi Arab Saudi. Setelah itu lawan Bahrain kita hanya punya 5 tembakan, meskipun 5-5-nya on target. Nah, ini kita punya 14 tembakan, 6-nya on target dan 1 menjadi gol. Oke, ini kan kalau kita lihat ya, Sinteyong juga mengatakan ya bahwa China ini atau Tiongkok ini bermain bola panjang begitu ya. Kalau Anda sendiri bagaimana melihat taktik dari Tiongkok ini? Lawan Cina dengan lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, lawan Australia pasti berbeda. Secara teknik kita, secara taktik kita memang melihat Cina yang paling lemah dengan kekalahan mereka kemarin 3 pertandingan sebelumnya. Dengan kemampuan mereka mencetak gol juga, kita lihat 2 gol sebelum mereka menghadapi Indonesia, kan mereka hanya mencetak 2 gol dan 1 gol bunuh diri. Sebenarnya kita cukup percaya diri, kita confidence lah. Kalau kita bermain akan mendapatkan 3 poin dari Cina. Dengan gaya bermain apa yang Cina mainkan, ini saya pikir yang sudah harus dicermati oleh tim Sinteyong, tim pelatih kita, bahwa Cina tidak mungkin bermain meladeni kita dengan penguasaan bola. Pasti mereka menghadapi serangan-serangan balik karena mereka kalah kualitas di lini tengah. Harus kita akui kualitas lini tengah kita, pertahanan kita sebenarnya lebih bagus daripada Cina. Intensitas serangan kita saja yang menjadi catatan dari 3 pertandingan sebelumnya sebelum kita menghadapi Cina. Jadi saya pikir wajar kalau Cina bermain melawan serangan, provokasi di lapangan pun wajar melakukan, yaitu bagian dari strategi untuk merusak konsentrasi para pemain kita. Oke. Begini, ada juga yang disoroti oleh publik adalah soal pemain-pemain yang diturunkan oleh Sinteyong. Misalnya Tom Haye ya, ini yang baru diturunkan itu di babak kedua. Ini juga dianggap berpengaruh begitu. Dia menciptakan gol di babak kedua itu. Bagaimana Anda melihat sorotan soal itu? Tadi saya sampaikan bahwa pelatih itu pasti punya alasan pemilihan strategi. Dia mencari 11 pemain terbaik untuk menjalankan strategi dia, tapi tidak hanya itu, dia harus meracik strategi bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik seluruh pemain yang diturunkan agar menjadi satu kesatuan chemistry yang bagus. Nah, mungkin tim Haye memang disiapkan jadi senjata babak kedua. Meskipun kalau saya pribadi, saya sangat suka kalau tim Haye bermain dari awal, di belakangnya dikawal oleh Nathan maupun Ivar Jenner. Saya sukanya 3 pemain itu bermain sejak awal. Tapi kan pelatih punya pilihan sendiri, punya alasan sendiri kenapa pemain A cadangan, kenapa pemain B baru dimainkan babak kedua. Jadi sekali lagi saya katakan pelatih berhak memilih, menentukan siapa pemain yang dipanggil, dan dialah yang mempertanggungjawabkan hasil pilihan
dan strategi yang dimainkan itu. Oke, termasuk soal ini juga ya, Bung Wesley ya, soal kapten kita yang Asnawi Mangkualam ini kan jadi kapten. Padahal kalau kita lihat di 3 laga sebelumnya ya tidak diturunkan begitu. Anda sendiri menilai itu berpengaruh juga soal kapten ini? Harusnya tidak ya, karena sejak awal memang tim kita ini kaptennya adalah Asnawi. Dengan formasi bahwa Sandy Walsh yang memainkan di bek kanan bukan Asnawi dari kemarin. Tapi ketika dipercaya, kita tidak tahu ada kondisi apa dengan pemain lain yang berposisi kanan. Apakah memang Asnawi dibutuhkan karena kecepatannya, karena kemampuannya melakukan serangan balik untuk mendobrak permainan Cina? Ini kan strategi yang disiapkan oleh Sintayong. Kalau tidak berjalan, ya sudah pasti akan dievaluasi dan lakukan pergantian. Dan itu dilakukan di babak kedua. Meskipun banyak orang mengatakan, kenapa nggak ini, kenapa nggak gini, kenapa Itse sudah terbukti sebagai kapten bagus buat tim. Sekali lagi saya katakan kita boleh mengandai-andai, tapi pelatih lah yang tahu kondisi terkini dan situasi, dan dia mempertanggungjawabkan semua pilihannya itu. Baik, ini tentu kan ya kalau kita lihat PSSI juga mengatakan ada evaluasi tentunya. Tapi kan kita juga menatap ke pertandingan selanjutnya dengan Jepang gitu. Kalau Anda melihat peluangnya bagaimana dan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menatap positif gitu di pertandingan selanjutnya? Ya, di grup C ini situasinya masih terbuka, sangat peluang kita masih terbuka. Begitu Jepang diimbangi oleh Arab Saudi, saya yakin mengatakan bahwa kita bisa mengimbangi Arab Saudi. Kenapa kita bisa juga mengimbangi Jepang, permainannya seperti yang kita siapkan, dan kita menjadi tuan rumah lawan Jepang dan Arab Saudi. Kembalikan kepercayaan diri para pemain, harus ada pasti evaluasi, tapi federasi, ketum, PSSI, siapapun boleh mengevaluasi, pelatihlah yang tahu situasi dan strategi yang dibutuhkan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Karena situasi di grup C sangat terbuka, masih peluang kita masih terbuka untuk lolos ke babak berikutnya. Baik, Bung Wesley, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang, sehat selalu. Baik, makasih. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi mengungkap pemberhentian Budi Gunawan dari jabatan Kepala BIN adalah permintaan Prabowo Subianto.